Pada awalnya saya join perusahaan ini, di-hire sebagai direktur keuangan di salah satu divisi dari PT ini. Bukan di perseroan, tapi di salah satu divisi. Kerjaannya apa? Yang ngurusin semua urusan keuangan. Sampai saat ini, di diskusi yang terakhir antara Pak Tommy dan tim dari PH-nya kantor, kami tidak menemukan kesepakatan. Untuk level direksi, kerja 6 tahun dengan berbagai tanggung jawab dan risiko melekat yang sampai hari ini pun saya masih emban kan, semua tanda-tanda saya kan risiko melekat saya rasanya ya nggak segitu juga gitu ya. Tapi perusahaan ini kok sepertinya memang tidak ada rasa bahwa dia ini mengorangkan gitu loh. Dalam arti mengorangkan ini artinya hak-haknya dia sampai sekarang ini tidak dipenuhi. Jadi kita kan menuntut remunerasi. Tapi dari pihak WPP sendiri ngomongnya sukarela. Iya kan? Faktanya pada waktu pertemuan dengan Bang Alek juga ketemu PH-nya TWPP, itu dari pihak lawyernya sudah mengerti keadaannya Bang Alek ini. Kita juga minta perlindungan Bang Vincent, minta kepada Presiden untuk diawasi perusahaan ini karena kita takut juga nih. Ada apa dengan PT WPP Media yang cukup besar, yang omsetnya cukup luar biasa, tapi mempekerjakan orangnya seperti ini nih Bang. Kalau memang ini dia tidak memberikan satu jawaban dan dia klarifikasi, itu juga dampaknya saya pastikan itu sebuah pernyataan yang fitnah. Oke, selamat malam pemirsa cubicumi.com dimanapun berada, balik lagi kita di spesial interview. Dan seperti biasa, topik pembahasan dan narasumber yang hadir di studio ini selalu sangat spesial. Dan hari ini kita kembali lagi ketemu lawyer ganteng, anak motor. Hari ini Harley Davidson ya Bang. Habis Iya, ini Bang, habis touring Bang. Iya kemarin. Ya ini Bang Tommy Triunanto. Iya, Bang Tommy ini lawyer, anak motor juga. Punya klub motor? Enggak lah, kita teman-teman Ikut komunitas di aja. Komunitas apa? MBI? Ya enggak sih, cuman apa namanya, teman-teman motoran aja yang Cuma punya semua, motor. pokoknya semua Iya, klub motor karena ikutan. kalau yang namanya ikut klub gitu kan, itu kan harus ada waktunya segala gitu. Kita kan kadang-kadang pas pengen Sabtu Minggu San Morian, ketemu teman-teman Harley, baru kita bisa ngumpul ya. Gitu. Punya berapa motor? Jadi Bang Dikit, Tommy Bang ini Vincent. kita hadirkan di sini untuk kelanjutan dari, nanti teman-teman bisa scroll lagi, kita pernah bahas tentang sebuah persoalan antara karyawan dengan perusahaan. Dan hari ini karyawan yang merasa dirinya sebagai korban juga ada di sini seperti kali lalu, Om Alex Sanjaya. Selamat malam. Ya, sehat Om. Sehat selalu. Ya. Jadi Gitu. kalau nanti lihat, nanti kita kita embed atau kita pasang link podcast kita sebelumnya. Dan sebelum mulai, saya juga disclaimer dulu, kita tidak punya niat untuk menyudutkan siapapun. Dan kepada pihak yang merasa ada sesuatu yang perlu diluruskan dari pembicaraan kita malam ini ataupun pembicaraan kita di episode sebelumnya, saya beri ruang untuk memberikan hak jawabnya di sini. Ya. Begitu ya Bang. Ya. Selamat malam Bang Tommy. Selamat malam Bang Ganteng Vincent. kali hari ini Bang. Ya sama lah sama Bang Vincent ya. Oke Bang, kan kali lalu kita udah bahas kan tentang bagaimana perjuangan Om Alex ini. Jadi Pak Alex ini pemirsa, dia bekerja di perusahaan selama 6 tahun. Nah, di tahun awal itu dia sebagai Selama direktur 8 tahun, 8 tahun. 6 tahunnya dari direksi. Oke, 2 tahun jadi direktur keuangan Terus ditambah di salah satu anak perusahaan aja. Lalu kemudian ditambah pekerjaan sebagai direksi di perseroan itu. Sebagai direksi di perseroan dengan beban tanggung jawab yang luar biasa. Biasa banyak. Gitu. Nah, kemudian setelah kita kemarin ngobrol di sini, lalu pihak perusahaan sebenarnya punya itikat baik untuk mengajak diskusi gitu ya. Iya. Gimana ceritanya itu, Om Alex? Iya. Jadi setelah pertemuan itu memang ada beberapa kejadian juga. Karena diskusi kita waktu itu cukup viral ternyata. Ya. Ada banyak yang nonton. Dan yang saya dengar dari teman-teman di kantor juga
beberapa klien atau bisnis partner dari kantor itu juga ngontak ke kantor, ini ada apa. Beberapa dari mereka juga ada yang kontak saya juga. Saya baru lihat ada diskusi di Cumi-Cumi dan sebagainya. Nah, beberapa hari setelah itu saya masih masuk, kemudian ada saatnya saya dipanggil oleh pimpinan, kemudian dikatakan bahwa sepertinya ada sebuah perbedaan antara apa yang dilakukan Alex melalui diskusi podcast yang menjadi viral dan sebagainya dan direction dari kantor, sehingga pada saat itu sekitar 10 Juni kalau nggak salah, 10 Mei kalau nggak salah, saya mulai diskors dari kantor selama 1 bulan, kemudian diperpanjang lagi sampai bulan depan karena dianggap lagi tidak sejalan, sehingga pada saat sourcing itu ada beberapa diskusi. Dampak dari scoring apa? Saya diskors dengan artinya bahwa saya tidak diperkenankan, sejak tanggal itu saya tidak diperkenankan untuk datang ke kantor. Akses card saya juga udah dimatiin, laptop dan peralatan kantor saya ditahan di kantor, dikembalikan di kantor. Akses ke misalnya Windows dan sebagainya juga udah dimatiin. Bahkan saya selain sebagai direksi di perseroan, saya kan direktur keuangan juga di sebuah divisi di dalam perseroan tersebut, di mana salah satu tanggung jawabnya kan mereview dan melakukan pembayaran ke berbagai vendor atau akses saya ke perbankan secara itu online juga udah sebelumnya dimatiin. itu pakai identitas Bapak? Itu pakai identitas saya juga, dan untuk apply ke bank itu juga apply-nya kan pakai saya. Selalu 2 orang dan saya sebagai direksi selalu ada di situ. Dan identitas saya juga. Mungkin juga Cortex saya udah dipindahin, saya nggak tahu, karena dalam 1,5 bulan ini tidak ada request untuk men-submit laporan-laporan perpajakan. Jadi tanpa pengetahuan saya, tanpa diskusi juga itu mungkin sudah dipindahkan, saya nggak tahu juga. Saya nggak ngecek. Kemudian itu yang terjadi. Di satu sisi saya scoring sampai hari ini. Dari sisi yang lain mulai ada komunikasi antara bentar dulu Bang. Ya. Jadi semasa skors itu sebulan lebih? Ya, sekarang udah kira-kira ya 1,5 bulan. Apa alasannya? Alasan yang sourcing pertama adalah ada ketidaksesuaian ketidaksesuaian visi lah, visi antara Alex dan kantor. Emang apa visinya? Yang nggak tahu. Menurut mereka berbeda itu? Nggak tahu, cuma ditulis seperti itu aja. Saya dipanggil, terus ada ketidaksesuaian. Oleh karena itu maka perusahaan memutuskan untuk men-scores dan sebagainya. Tidak secara detail disebutkan. Kemudian scoring itu ditandatanganin oleh komisaris dari PT ini. Kemudian ada yang tidak boleh saya lakukan apa aja, seperti dari situ. Apa yang harus saya lakuin, yaitu mengembalikan tadi berbagai aset perusahaan. Kemudian tidak boleh kontak klien, tidak boleh kontak vendor, tidak boleh melakukan pertemuan dengan klien, tidak boleh melakukan pertemuan dengan vendor. Status masih? Status karyawan, dan mereka juga nulis itu secara gaji di divisi tadi, di salah satu divisi juga masih tetap dibayarkan, karena memang peraturannya memang begitu kan selama kita bersengketa. Kecuali direksi, sebagai direksi memang dari awal sampai sekarang itu yang sedang kita perjuangkan. Sedang diperjuangkan untuk remunerasinya. Iya, betul. Lalu kemudian tadi lanjut, setelah semasa scoring itu ada pertemuan khusus dengan perwakilan perusahaan atau itu ada berapa kali pertemuan. Jadi mereka mengkontak, karena saya kan sudah memasukkan sebelum scoring terjadi kan, selain kita viral di sini melalui Pak Tommy kan kita udah melakukan somasi kan, 1, 2, 3, 1 dan 2 langsung. 1, 2, sehingga mereka udah tahu penasihat hukum saya, sehingga penasihat hukum kantor mengkontak Mas Tommy untuk melakukan pertemuan. Dan saya pikir dalam 1 bulan terakhir ini mungkin ada 3-4 kali pertemuan kali ya. Iya, 3-4 kali lah. Pertemuan antara pihak mereka, pihak kantor dan. Tapi pertemuan langsung dengan Pak Alex ada? Dalam pertemuan biasanya antara penasehat hukum kantor dan penasehat hukum saya dan Pak Tommy dan sebagainya. Tapi ada satu masa dalam satu pertemuan, Mas Tommy menawarkan ke mereka, mau nggak kalau dengar langsung dari Alex apa yang sebenarnya terjadi. Apa yang Om Alex sampaikan? Ya, karena waktu itu gini,
Background-nya adalah ada informasi yang diterima oleh penasihat hukum PT ini yang mengatakan bahwa Alex itu sebenarnya sebagai direksi perseroan itu tidak ngelakuin apa-apa, Oh, artinya nomini. nomini Apa? aja, jadi nggak ada Nomini direksi. risikonya. Nah, saya pikir itu kurang benar sehingga Mas Tommy menawarkan gimana kok dengar langsung dari Alex apa yang dilakuin dan Oke. mereka menerima sehingga pada saat ada pertemuan itu saya ditelepon kalau ada di sekitar sini bisa nggak join di meeting ini gitu kan. Akhirnya saya join, kemudian saya jelaskan bahwa pertama pada awalnya saya join perusahaan ini di-hire sebagai direktur keuangan di salah satu divisi dari PT ini. Bukan di perseroan, tapi di salah satu divisi. Kerjaannya apa? Yang ngurusin semua urusan keuangan lah, mulai dari laporan keuangan, perpajakan, audit, bikin laporan setiap bulan, urusan dengan regional office dan sebagainya. Nah, teman di tahun kedua saya diangkat menjadi komisaris dulu 1 bulan, kemudian menjadi direksi di PT ini. Yang membawai nggak cuma divisi ini doang, tapi ada sekitar 8-9 divisi di dalamnya sebagai direksi. Nah, saya adalah salah satunya direksi yang bertanggung jawab dan menandatangani semua dokumen legal, saya bilang gitu. Dari semua kontrak dengan klien, ada ratusan klien di situ. Kalau kita ada agreement dengan vendor, berbagai kontrak, berbagai laporan perpajakan, director statement untuk audit, laporan audit, ketemu orang pajak, diskusi kalau dipanggil orang pajak menjelaskan sesuatu, berbagai dokumen ketenagakerjaan dan sebagainya. Dan itu hanya ke saya, perbankan dan sebagainya. Dan saya actively melakukan itu. Dari penjelasan itu, yang kesimpulan dari penjelasan itu mengatakan bahwa penasihat hukum kantor pun mengatakan kalau pekerjaan role-nya seperti itu bukan nomini dan dia memang itu direktur aktif ya Mas. Direksi aktif dan sangat aktif dan saya satu-satunya dari 8 direksi di dalam PUD itu yang melakukan itu. Yang lain malah mungkin kalau nomini adalah 7 yang lainnya atau berapa sisa yang lain itu nomini. Karena memang saya satu-satunya yang tanda tangan. Bahkan segera deal-deal dan sebagainya berbagai risikonya itu saya yang tanda tangan. Meskipun dianalisa dulu oleh orang lain, tapi pada saat semua udah diputusin dan di ujungnya kan saya yang tanda tangan. Dan lawyer perusahaan bilang itu sih bukan nomini ya. Belum lagi itu baru masalah signatory. Belum lagi yang masalah data pribadi. Company kami adalah company yang client base kan. Tidak memproduksi barang tapi kan memang seperti lawyer ya punya banyak klien jasa. Nah, sehingga pada saat setiap kali kita mau kontrak baru atau perpanjangan kontrak atau bahkan pitching itu kan harus ada data dari direksi yang diberikan. Dan itu baik lagi itu semua data saya, bahkan alamat rumah saya, nama anak-anak saya pun ada kakak segala kadang-kadang harus dikasih kan. Sehingga KTP, NPWP, alamat rumah, alamat mana semua secara detail saya berikan. Data pribadi saya pun digunakan untuk urusan kantor sih. Sehingga dengan itu sebenarnya itu bukan nomini lagi. Nah, di diskusi yang saya ikut, satu diskusi yang saya ikut antara Pak Tommy dan tim mereka, saya jelaskan itu semua dengan sebisa mungkin, sedetail mungkin. Yang saya dengar dari penasihat hukum kantor mengatakan ya itu sih bukan nomini kalau itu. Itu memang direksi dan harusnya memang berhak atas remunerasi. Hanya remunerasinya berapa itu di luar keputusan penasihat hukum. Itu adalah urusan kantor. Ya, gitu. Dan pasti ada aturan ya dong. Dan pasti ada aturannya, ada undang-undangnya, ada kewajarannya untuk company sekompleks itu, sebesar itu. Apalagi ini kan perusahaan ujungnya perusahaan multinasional. Dan Mas Tommy juga di podcast pertama juga mengatakan bahwa sangat jelas dan sangat terbuka di publik, ada datanya, ada reportnya bahwa perusahaan tempat saya bekerja adalah secara mayoritas dimiliki oleh suatu perusahaan yang berinduk di London dan sebagainya dan bahkan juga tercatat di bursa US dan sebagainya, sehingga ada aturan-aturan yang harus di ini. Kami juga mendiskusikan bahwa secara peraturan pun memang itu ada aturannya. Bahkan di Inggris pun ada remunerasi ini ada aturannya. Di Indonesia juga ada aturannya. Betul nggak? Nah, sehingga itu yang kami lakuin. Beberapa kali diskusi cukup baik diskusinya, penasihat mereka juga baik. Tapi sampai saat ini di diskusi yang terakhir antara Pak Tommy dan tim dari PH-nya kantor, kami tidak menemukan
kesepakatan. Apalagi di diskusi terakhir ya Mas ya, Iya. penasihat hukum mengatakan ini ada tawaran dari kantor. Dan setelah kita lihat tawarannya, ya nanti Mas Tommy akan menjelaskan lebih detail. Sepertinya untuk level direksi kerja 6 tahun dengan berbagai tanggung jawab dan risiko melekat yang sampai hari ini pun saya masih emban kan, semua tanda-tanda saya kan risiko melekat saya rasanya ya nggak segitu juga gitu ya kewajarannya. Wah, Bang Tommy gimana ini? Kan kemarin harapannya ada restorasi lah, ada perdamaian, ada apa solusi yang Iya. lebih baik tanpa harus menempuh jalur hukum. Waktu bertemu ngobrol sama pihak perwakilan perusahaan melalui lawyernya gimana Bang ini? Iya, kalau melihat perjalanan ya, kita perjalanan dari awal tuh kan udah melalui proses yang kita juga undang sebelum somasi ya. Terus somasi pertama juga kita sudah layangkan juga tidak direspon juga dengan baik. Bahkan ada beberapa poin yang kemarin saya sampaikan juga ke Bang Vincent. Somasi kedua barulah dia mau ngajak kita ketemu. Dan kita pertemuan juga udah ada beberapa kali ya, 4 kali atau 5 kali kita ketemu dengan para PH prinsipal masing-masing. Intinya memang mereka ini mau untuk melakukan satu pertemuan untuk melakukan jangan sampai ini proses ini berjalan gitu kan. Tapi kita paham bahwa dalam proses perjalanan ini perlu yang namanya matchingkan segala sesuatu sehingga kita tahu bahwa apa yang dilakukan perusahaan ini benar-benar berdampak kepada masalah. Apa dampaknya? Ya tadi yang sudah dijelaskan sama Bang Vincent, data pribadi, terus masalah pajak juga masuk ke akun Cortex-nya Bang Alek, terus juga Bang Alek juga segala sesuatu ya, ibaratnya dari email dan lain-lain ya, itu tentunya ini di luar daripada apa yang seharusnya seorang perusahaan walaupun terus dia sebagai direksi itu nggak lazim juga seperti itu harusnya gitu loh. Tapi Bang Alek dengan loyalnya yang benar-benar loyal, tapi perusahaan ini kok sepertinya memang tidak ada rasa bahwa dia ini mengorangkan gitu loh. Dalam arti mengorangkan ini artinya hak-haknya dia sampai sekarang ini tidak dipenuhi. Kita melihat dan menganalisa bahwa saya mau menjadikan pembelajaran terhadap PT ini karena PT ini adalah PT internasional, artinya dia ini basicnya apa bukan basic ya, kantor pusatnya itu di London ya, Bang Vincent. Jadi kalau kita lihat bahwa PT ini PT WPP nih Bang Vincent. Nah, ini merupakan ya afiliasi perusahaan dari WPP PLC yang berkedudukan tuh di Inggris. Nah, sekarang kalau dalam posisi dia berkedudukan di Inggris terus dia buka PT di sini, ternyata yang menjadi direksinya adalah orang-orang Indonesia, terus melakukan satu pekerjaan tindakan seperti itu, kita akan menilai ini. Makanya kenapa kita menyuratkan perkara ini ke Kemenaker, biar ini mendisklaimer seluruh orang Indonesia apakah dengan keadaan seperti ini dinormalisasi. Artinya diperbolehkan. Itu dulu ya. Kita pengen mendudukan seorang Bang Alek ini dengan keadaan dia sebagai direksi, dia melakukan satu tindakan yang dia sudah lakukan untuk perusahaannya dan menguntungkan pula. Tidak pernah merugikan selama dia bekerja. Ya. Terus dia di-skorsing. Skorsing itu kan ada alasan kuat. Yang tentunya skorsing ini mempunyai alasan-alasan yang sifatnya adalah tentang pekerjaan. Kalau Bang Alek ini ada kesalahan pekerjaan, terus diberitahu tuh biasanya ada yang namanya peringatan dulu tuh. Ya, SP, surat peringatan. Tapi ini nggak langsung main di skorsing. Nah, kita memberikan surat juga ke PT WPP untuk keberatan ya, Bang, terhadap skorsingnya. Karena ini nanti ada perjalanan bahwa kita lakukan itu. Lakukan upaya-upaya sehingga ini menjadi balancing terhadap
perkaranya Bang Alek. Bang Alek. Karena itikat itu adalah nomor pertama. Tapi balik lagi, kalau itikat itu dinilai bukan sebagai solusi, tapi kita melihatnya sebagai penghinaan atau hal-hal yang jauh ya. Saya rasa ini bukan itikat ya. Karena itikat itu harus disesuaikan dengan fakta dan keadaan yang normal. Artinya normal nih gini, kita kalau beli rumah kan harga normal sekian gitu. Yeah. Sama dengan Bang Alek jadi direksi nih. Berapa sih normalnya direksi gitu kan? Itu kan solutif. Bukan dikasih uang kerohiman. Jadi beda dengan proses yang namanya mediasi atau kekeluargaan, musyawarah mufakat tadi. Karena dari awal dia akan menyelesaikan secara musyawarah. Kita tanggapi dengan baik, kita ikuti bagaimana prosesnya dari PT WPP ini. Karena Bang Alek juga pada prinsipnya tadi, kenapa sih harus kita berujung pada proses litigasi? Tetapi litigasi adalah satu upaya terakhir ya. Kalau memang sudah tidak ada cocok. Dan akhirnya memang kita akan lakukan upaya itu. Tetapi karena kita dalam hal ini, saya sebagai PH-nya Bang Alek ini pengen mendisklaimer ke seluruh warga Indonesia yang ada, Bang Vincent, makanya kenapa melalui media cumi-cumi ini, biar tahu bahwa apa sih PT ini, bergerak di bidang apa sih, kok sekarang ini ada seorang direksi lagi menuntut suatu keadilannya seperti apa. Nah itu akan kita naikin. Kenapa? Karena biar ada nanti satu persepsi yang kira-kira tidak ada Bang Alek 1, Bang Alek 2, dan Bang Alek yang lain. Itu poinnya. Terus yang kedua adalah kita beri kesempatan hak jawab juga kepada PH maupun prinsipalnya dari PT WPP. Karena kalau ada hal-hal yang merasa janggal ya silakan aja. Ini bagian dari suatu proses yang namanya kita diskusi dan ternyata itu ada solusi, ya itulah yang kita pakai. Jadi karena memang perjalanan kita udah berkali-kali ketemu, terus dia menawarkan solusi yang nilainya jauh sekali Bang Vincent dari apa yang sudah kita juga lihat. Berapa sih biasanya kan kita ada yang tadi saya bilang normalnya itu berapa sih? Seorang direktur kan gitu, gajinya berapa? Dia kan sekarang Bang Alek tuh sekarang direktur di perusahaan digaji di perusahaan Di salah satu divisi. Kan nilainya misalnya 100 gitu ya. Nah, kalau nilainya 100, otomatis kalau jabatannya lebih tinggi bahkan juga lebih berat tanggung jawabnya, itu kan pasti ada minimalisasinya, ada minimalnya. Nah, itu yang kita sebenarnya masih Bang Alek nih masih melihat, coba ada contoh nggak sih berapa sih yang wajarnya kita kan, karena harus disesuaikan, karena itu yang tadi saya bilang matchingkan segala sesuatu yang masih taraf wajar Bang. Jadi gitu. Jadi kita hitung, terus kita juga udah sampaikan ke lawyernya dari PT WPP, dan ternyata tidak ketemu hal yang baik gitu loh, hal yang wajar. Jadi ini yang terjadi Bang Vincent. Kita sudah lakukan beberapa kali juga dengan lawyernya, gimana nih, ada nggak kesepakatan? Ternyata memang kebijakan dari PT WPP yang di sini itu keputusan akhir ataupun eksekusi ya dari penyelesaian baik itu apapun itu ada di London. Gitu loh, ada di Inggris. Jadi saya melihat bahwa memang ternyata upaya ini yang kita lagi berdiskusi juga dengan rekan-rekan kita yang tentunya ada hubungannya terhadap luar negeri. Kita udah ibaratnya kita konsuling dulu dengan kedubes kita di Inggris. Kebetulan saya juga kenal gitu kan. Nah, kita lagi pengen bagaimana caranya ini supaya memfasilitasi, kenapa dia buka satu perusahaan seperti ini di Indonesia dan melakukan tindakan ini gitu loh. Itu kan salah satu bentuk yang ibaratnya mempekerjakan seseorang dengan resiko dan tanggung jawab yang besar, tetapi sama sekali tidak dinilai. Dan nilainya itu jauh panggang dan tidak substantif. Jadi tidak substansif. Kenapa?
Karena dia tulis pada waktu Salah satu kita diskusi. gagal musyawarah itu di situ ibaratnya uangnya uang kerohiman. Artinya bukan kerohiman ya, apa kompensasi ini saya bacakan ya. Jadi kita bisa tahu. Jadi dia pembayaran pesangon. Jadi pembayaran pesangon. Kita kan menuntut remunerasinya Bang Alek itu selama 6 tahun ya, Bang. Mm-mm. Yang 6 tahun tidak dijelaskan di sini, ini pembayaran uang sukarela. Untuk Jadi dia menyampaikan pembayaran uang sukarela nih, Bang. Jadi mereka ngasih pertama uang pesangon, jadi udah tiba pesangon, dan pesangonnya itu juga nggak dikasih detailnya formulanya dari mana. Iya. Nah yang bagian 2 tuh, Bang Vincent, yang bagian 2 kayak yang tadi disebut sama Pak Tommy, itu semacam uang kerohiman. Nah, itu sama sukarela tuh kerohiman tuh sebenarnya mirip-mirip tuh Bang Vincent. Jadi akhirnya memang ini satu hal yang jauh sekali dari ekspektasi ataupun bentuk penyelesaian yang kira-kira kan kalau di dalam proses hukum itu kan win-win solusi, Bang. Iya. Kalau nggak ketemu win-win solusi, maka ini membuat kita seperti kalau Bang Alek ya menilainya ini seperti satu hal penghinaan gitu loh, Bang. Karena ini kita menuntut apa, dikabulkannya Dijawabnya apa. Jadi tidak substantif. Jadi kita kan menuntut remunerasi. Tapi dari pihak WPP sendiri ngomongnya sukarela. Iya kan? Faktanya pada waktu pertemuan dengan Bang Alek juga ketemu PH-nya WPP, TWPP, itu dari pihak lawyernya sudah mengerti keadaannya Bang Alek ini. Oh, dipakai data pribadinya. Terus semua telepon ke beliau. Somasi juga ditujukannya ke beliau karena dia direktur. Terus ada hal-hal pajak yang tentunya ini kita belum buka nih Bang Vincent. Hal-hal pajak ini yang tentunya nanti kita akan buka lagi nih Bang Vincent. Kalau memang perusahaan dari pihak PT WPP ini baik itu di Indonesia maupun di luar negeri sebagai mataharinya ibaratnya, dia tidak ada itikat yang cukup baik. Nah tentunya kita harus melihat bahwa seorang anak bangsa Indonesia ini ya, seorang Bang Alek tentunya yang punya profesi dan profesional terhadap pekerjaannya, ini tidak ada harganya sekali dan bahkan dipakainya semua tenaga, ibaratnya semuanya, bahkan keluarganya menjadi satu pertaruhan, ya. Ini nggak ada sekali harganya sama sekali oleh pihak perusahaan. Yang notabene-nya adalah basicnya di luar negeri. Kita juga minta perlindungan Bang Vincent, minta kepada Presiden untuk diawasi perusahaan ini karena kita takut juga nih. Ada apa dengan PT WPP Media yang cukup besar, yang omsetnya cukup luar biasa, tapi mempekerjakan orangnya seperti ini nih Bang. Kan itu kita harus pahami dulu nih. Karena memang kalau Bang Alek ini nggak bekerja oke. Tapi kemarin waktu bicara sama lawyer langsung paham, oh ya ternyata ini bekerja. Terus tadi dibilang ya kemarin itu Bang Alek kan harus ada achievement katanya, harus ada target. Saya bilang Bang Alek ini bukannya marketing, bukan direktur marketing. Beliau ini menjalankan satu perusahaan, ngurus keuangan. Jadi kalau keuangan mana ada target gitu kan. Akhirnya mereka mengerti juga. Yang saya nggak paham sekali adalah bagaimana perusahaan menilai segala bentuk apa yang sudah dilakukan Bang Alek sehingga memberikan satu uang sukarela, bukan uang pembayaran yang harus dia yang profesional, gitu loh. Itu yang kita sangat harus kita dudukin ini. Dan kita sudah suratkan juga ke Kemenaker kemarin dan kemudian juga surat kedua, ketiga dan keempat nanti kita bernyusul nih Bang Vincent, kita berjenjang dan kita minta ke komisi untuk bisa membahas kasus ini. Kita juga sudah suratkan juga. Jadi nanti kita akan memfollow up nih Bang Vincent dari semua yang kita lakukan upaya. Bahkan kita sudah konsuling juga untuk lakukan laporan secara pidana Bang. Karena nanti unsur-unsur daripada tindakan ini kan tentunya kita sudah melakukan satu proses. Walaupun itu sudah kita lakukan somasi, bagian terpenting adalah itikat. Nah itikat baik ini yang kita
tampilkan ke permukaan daripada kasus ini bahwa memang ya itu tadi, kalau itikat baik itu kan menimbulkan satu solusi. Tapi kan itu itikat tadi. Karena di undang-undang baru tuh harus ditampilkan itikat. Tetapi itikat itu harus mempunyai garis lurus terhadap penyelesaian, Bang. Jadi bukan malah seolah-olah Sukarela. menghina gitu loh. Nah, ini nggak substansi. Jadi saya rasa ini bukan itikat. Kalau menurut pandangan hukum. Kalau itikat itu adalah bentuk penyelesaian di mana ada garis lurus terhadap proses apa yang diharapkan. Nah, garis lurus itu bisa plus, bisa minus. Tapi kalau yang namanya timplang dan tidak substansi itu bukan, Bang. Bukan itikat. Karena sudah dituangkan di dalam surat terakhir oleh pihak lawyernya PT WPP itu adalah bentuk sukarela. Sukarela itu bukan substansi itu. Sukarela itu beda itu. Misalnya soal remunerasi itu. Iya. Kita memberikan sukarela Iya. sebagai kompensasi aja. Gitu. Jadi cuma Betul. sukarela, Bang. Kalau kita lihat sukarela itu kan substansinya apa yang dikasih apa. Jadi sudah beda jalur garis penyelesaian. Itu yang kita nilai karena bentuk gini, kan kita sering melakukan satu restoratif di mana proses hukum belum berjalan, kita sudah sama-sama duduk bareng nih. Iya. Berapa sih yang diminta sekian, berapa diminta sekian. Jadi dari pihak pengacaranya pun sudah bicara secara nilai A, tetapi dari perusahaan nilainya malah di bawah itu jauh. Jadi kita ngelihatnya seperti permainan nilai yang tidak punya kepastian, Bang. Jadi kayak kita dimainin seperti itu, gitu kan. Nah, membuat kita juga bertanya, kok perusahaan yang notabene-nya aja, basicnya aja di Inggris, yang sebenarnya aturannya sangat ketat. bagus sekali ya, kok bisa di negara kita ini bisa melakukan hal seperti ini gitu loh. Nah, itu perlu dikaji ulang, perlu diaudit ulang, dan tentunya Bang Alek juga kan ada namanya rahasia perusahaan, karena dia tahu berapa kesalahan dari perusahaan yang tentunya dia sangat rapat, dia nggak buka, tapi dia bisa buka suatu saat. Saya yakin Bang Alek pasti buka, lambat cepat pasti buka untuk masalah hal-hal yang sangat krusial di PT WPP ini. Ya, karena apa? Karena seorang yang dijolimin secara batin, lahir dan lain-lain, tentunya ini ada bagian penting Bang Vincent. Yeah. Tapi mungkin kita pelan-pelan bisa memberikan satu pemahaman dulu sehingga ini bisa menjadi satu syarat untuk menentukan bagaimana nih kasus ini akan dibawa. Apakah ada beberapa poin nih gitu, Bang? Yeah. Gitu, Bang. Jadi kan sebenarnya kalau dilihat itu secara sederhana aja ya, soal angka sebenarnya, Bang ya. Iya. Ya, walaupun bukan Angka itu, dan kewajaran ya. Betul. Yang wajar. Betul. Bukan di bawah kewajaran. Iya. Karena kan kita nggak, Om Alex kan nggak minta belas kasihan atau pengertian, Betul. tapi hak ya kan. Hak. Ya. Nah, hitung-hitungan selama berapa? 6 tahun tuh berarti 6 tahun. 70 sekian bulan. 72 paling enggak ya. 72 bulan ini. Ya, sekitar itulah. Sekitar Iya. itu. Ya. Yang itu yang diminta remunerasi. Iya, karena pekerjaan sudah dilakukan. Sudah ditambah. Tanggung jawabnya Ya. sudah diberikan. Bahkan resiko Betul. pun sudah melekat di diri Betul. saya pribadi. Lalu mereka menawarkan Uang sukarela yang Sukarela. sangat Sukarela. kalau dibagi 72, katakan angka uang sekarang dibagi 72 bulan sehingga kita ketemu harga sebulan, itu kayak harga kayak entry level manager, Mas. Oke. Ya kayak entry level manager mah nggak punya resiko Betul. disomasi, nggak Iya. pura beresiko dituntut sama counterpart pada semua kontrak-kontraknya, Iya. nggak punya resiko dipanggil pajak, nggak punya resiko korteksnya dipakai, ya kan, Iya. nggak punya resiko macam-macam gitu. Ya, dan itu pun sebenarnya juga istilahnya bukan uang sukarela karena ini memang haknya kan. Iya. Kenapa ditulis sukarela, Iya. Mas ya? Itu kan haknya. Jadi Dan kata-kata tadi yang substansi tadi itu, substantif terhadap surat itu yang dibuat itu tidak nyambung, Bang. Karena sukarela itu bagian apa sih sukarela? Nggak nyambung terhadap apa yang dinamakan kekeluargaan mufakat tadi. Kalau sukarela itu kan bukan sebagai penyelesaian sukarela. Sukarela cuma-cuma. Iya. Jadi bukan penyelesaian tuh, Bang. Kalau kita lihat di sini bentuk satu perusahaan ini memang sudah menilai bahwa ya, ngelihat ya seperti ini, itu hal yang menurut dia biasa. Oke. Nah, makanya kita pengen naikin ke permukaan nih, Bang. Pengen kita tahu bahwa apa sih sebenarnya PT ini gitu loh. Ya, makanya nanti Kemenaker tentunya tadi saya Komisi 9, Bang. Suratnya juga sudah diterima, Bang.
sama Komisi 9 kebetulan kita juga udah ada tanda terimanya juga kemarin ya, Bang. Jadi terus ke Kepala Dinas Ketenagakerjaan DKI kita sudah suratkan, Komite Nasional Kebijakan Governance KNKG juga kita sudah masukin suratnya. Jadi nanti surat itu akan kita kirimkan beberapa kali agar respons, dan kita juga sudah minta beberapa pejabat negara tentunya untuk bisa memfasilitasi juga kasus ini. Kita mau naikin nih sebagai apa sih PTWPP ini, biar kita biasa tahu loh seorang Alek ini loh. Kita bukan melihat bahwa apa yang terjadi, tapi bagaimana mempekerjakan seorang direktur, seorang Alek ya, seorang Bang Alek ini seperti ini gitu, Bang. Ini yang penting sebenarnya. Karena buat pembelajaran seorang pekerja ataupun orang yang dipekerjakan, baik itu masuk ke dalam PT, tentunya kan Bang Alex sampai detik ini nggak ada RUPS, Bang. Ini yang terjadi. Sedangkan dia dimasukin ke dalam perusahaan sebagai direktur. Setahu saya ya, oke, 6 tahun jadi direksi perseroan, setahu saya per sekarang belum nggak pernah ada RUPS. Sehingga tidak pernah juga ada penentuan remunerasi. Meskipun saya pernah nanya berapa kali di tahun-tahun sebelum ini, kan dulu di podcast pertama saya mengatakan ya udah, nanya juga udah. Jadi, sampai satu pertanyaan titik. saya, Bang, kenapa mereka, apa alasan mereka memberinya secara sukarela aja? Kan Pak Alek kan maunya hitungannya profesional, toh pekerjaannya sudah dilakukan selama 6 tahun, ya kan? Alasan mereka apa? Tidak tahu alasan aslinya apa, tapi ini analisa kita juga ya, mungkin ya itu kan cuma kayak gitu, mungkin ya. Kayak gitu maksudnya. Gitu. Ya mungkin ya, saya pernah dalam sebuah diskusi pada saat somasi mau masuk itu kan, saya dipanggil juga oleh salah satu pimpinan kan, mengatakan kalau di multinasional itu kan biasa kayak gitu, nggak digaji juga gitu. Saya bilang ya nggak biasa dong, karena saya kan di sini aktif. Saya bilang kalau di tempat lain mungkin, atau di direksi yang lain mungkin, direksi lain nggak tanda tangan apa ya, nggak ada resiko ikatan apapun. Saya di sini kan aktif, tanda tangan saya berapa ribu di 6 tahun ini, berapa ribu dokumen saya tanda tangan, ratusan atau ribu. Dan itu pasti menguntungkan perusahaan kan? Nah, itu pasti menguntungkan perusahaan, karena dengan tanda itu kan deal terjadi, dan belum lagi perpajakan, belum lagi ya, laporan-laporan ke berbagai departemen dan sebagainya. Itu kan ada konsekuensi hukumnya, saya bilang. Ya, nah ini kalimat ini, saya nggak tahu, mungkin ini menjawab ya. Pimpinan itu mengatakan, kalau di Indonesia kan direksi-direksian aja. Apa yang dimaksud direksi? Nggak ada. Semua yang udah di akte, ya semua di akte nggak ada direksian, apalagi direksi yang aktif ya, Bang ya. Mungkin kalau kita bertiga yang aktif saya doang, kalian berdua mungkin cuma contoh, nggak ada resiko apa-apa ya, cuma ditempel doang. Lah yang aktif ini kan, nah saya pertanyaan, kenapa yang lain kok diam aja? Ya mungkin yang lain nggak ngelakuin apa-apa, cuman ada namanya doang ditempel di akte, mungkin nggak ada apa-apa. Lah saya di mana-mana. Jadi ya kata-kata tadi Bang Alex, saya jelasin lagi bahwa direksi-direksian, bahwa dianggap bahwa direksi-direksian. Nah ini patut kita duga nih Bang, dia mempekerjakan suatu direksi-direksian, di mana nanti ada Bang Alek lagi juga yang dibuat seperti ini, gitu. Apakah ini wajar apa tidak gitu kan? Oke, Bang Tommy. Tapi sebenarnya kalau secara undang-undang tuh hitungan remunerasi itu standarnya apa sih? Kayak gimana harusnya kalau perhitungan remunerasi itu? Jadi memang harus ditentukan Bang, apalagi nanti pada waktu dia menjabat, terus ditentukan pada waktu RUPS. Biasanya di RUPS itu di rapat umum pemegang saham dijabarkan lah. Tapi ini kan sudah ada tindakan, di mana tindakan ini berlanjut, tidak ada itikat baiknya untuk melakukan tadi RUPS tadi. Nah ini pembiaran seperti inilah yang memberikan satu konsekuensi dan dampak yang cukup berat buat Bang Alek. Karena apa? Karena ini bukan, tadi saya bilang, bukan hanya pribadinya yang ini kan anak-anaknya semua, data pribadi yang paling besar tuh. Nah ini pun bisa dibuktikan secara hukum. Makanya kita lihat di sini, kenapa kita pastikan ini kita akan melakukan upaya, baik itu pidana maupun perdata. Tapi nanti kita akan lihat nih seberapa kuat nanti di proses hukumnya ya. Rencana akan ke kepolisian mana, Polda?
Iya, tentunya kita akan melakukan tindakan bikin laporan ke baik itu nanti di Polda Metro, baik itu di Bareskrim. Tentunya ini kita akan secepatnya lakukan dan memang dikawal media. Memang kita mau kawal media karena step by step-nya jangan sampai ada hal-hal yang masuk terhadap konstruksi hukum, aturan hukum dan juga materi hukum. Karena kita lihat perjalanan nama undang-undang baru ini kan harus dilihat itikatnya, Bang. Tapi kalau saya lihat nih itikatnya tidak ada nih, Bang. Itikat ini kan berdasarkan satu proses tadi. Seperti di vonisnya Nadiem ya. Iya. Bahwa dia ini tapi secara nurani apa tuh? Itikatnya itu ada di subjek. Ada di subjek, ya. Itu nanti di dalam proses hukum berlanjut kepada proses di kejaksaan baik itu ke pengadilan nanti dalam proses penuntutan dan putusan. Tentunya ya itu juga berdampak, Bang, terhadap tadi yang Abang bilang itu. Itu dampaknya juga cukup berat. Karena apa? Perspektif tadi. Perspektif itu harus dibuktikan secara kaidah hukum, Bang. Betul. Jadi kaidah hukum ini nyambung, Bang, dengan apa yang dinamakan tadi. Perjalanan itu tadi itikatnya tidak ada. Terus tidak juga ada garis merahnya terhadap kasusnya gitu loh. Jadi nggak nyambung gitu loh, Bang. Itu yang terjadi dengan Bang Alex. Perjalanan ketemu dengan para pengacaranya kemarin, pengacara PT WPP. Makanya kenapa kita juga akan diskusi beberapa podcast nanti. Karena memang ini harus dibahas, Bang. Ya, ini penting ya. Penting, Bang. Gitu. Karena gini, Bang, tadi kenapa saya tanya, ada nggak sih undang-undang yang mengatur remunerasi itu? Maksudnya secara real gitu loh. Kalau selevel ini berapa persen gitu. Karena yang saya tahu kalau direksi itu udah apalagi gaji atau saham sih, Bang. Ya kalau saham biasanya ada kecil ya sahamnya, Bang. Tapi cuma ada kan itu. Enggak, kalau direksi bisa Pak saham, bisa saya saham juga nggak terima. Nggak terima. Enggak, maksudnya kesepakatannya. Saya sih agak awam ya kalau sudah levelnya ke direksi itu, saya asumsi saya itu orang-orang yang punya saham di situ gitu. Harusnya yang namanya berduduk di direksi itu memang ada saham, walaupun misalnya tidak banyak, tidak besar ya, tapi kecil ya. Iya kecil, tapi kalau nilai. Tapi dia tidak pernah menuntut sahamnya nih. Ya maksud saya dari situ aja kan kita bisa tahu kalau kedudukan direksi itu emang orang-orang penting. Walaupun kebanyakan direksi itu nomini kan. Nomini. Atau seperti Pak Alex bilang direksi-direksian. Iya. Rata-rata emang begitu, datang sebentar atau kadang-kadang meeting juga mereka. Tapi kalau Pak Alex ini kan direksi fungsional kayak gitu ya. Iya, kerja. Direksi aktif yang semua diurus gitu. Iya. Nah, itu aja sudah menurut saya bobot pekerjaan, resiko dan tanggung jawabnya luar biasa. Betul. Ya kan? Karena orang yang ada di pucuk pimpinan perusahaan dia harus tetap ikut dalam operasional perusahaan sehari-hari. Betul. Gitu. Nah, makanya tadi saya tanya, ini kalau di perusahaan Pak Alex, kalau direksi itu ada jatah saham gak sih, Bang? Harusnya atau ya. harus orang yang punya saham di situ? Harusnya kalau di PT iya ada walaupun itu kecil ada ya. aturan undang-undang ya, Bang ya? Iya, sebenarnya kalau mau dibilang boleh atau tidaknya secara normatif dia sebagai direktur tuh kan menurut struktur tuh kan kalau ada direktur terus ada komisaris utama. Nah, itu kan biasanya komisaris utama tuh ada penyertaan modal. Ya. Nah, kemudian direktur, ya kan direktur tuh ada beberapa direktur biasanya. Keuangan, Nah, itu kan. bisa ditempatkan sahamnya. Bisa ditempatkan sahamnya. Tapi kalau tidak menyertakan sahamnya, maka tidak ada nilai sahamnya. Tapi harusnya Bang Alex ini sebagai direksi tuh bisa meminta untuk haknya untuk minta sahamnya karena ada di dalam struktur PT, Bang. PT. Iya, ada di dalam. Berarti harusnya ada itu. Ada, harusnya. Walaupun nilainya kita nggak tahu nih berapa nilai kecilnya, besarnya nilainya gitu loh. Sebetulnya ada di Undang-Undang PT tuh harusnya seperti itu, bisa ditempatkan nilai saham, Bang. Saham. Oke, makanya gitu. dari semua unsur itu kemudian Bang Tommy dan juga berdiskusi dengan Pak Alex menyodorkan itu tadi angka yang menurut Pak Alex ini proporsional, berlebihan, tapi juga jangan angka yang menghina. Wajar lah, kewajaran dan sesuai dengan market juga.
gitu kan. Jadi Bang Alek Ya nih kan? ibaratnya dengan keadaan sekarang nih dalam posisi yang dia memintakin ternyata seperti ini. Jadi Mm-mm. udah aja kita publish semuanya karena sudah dipikir sudah tidak ada lagi jalan. Nah, kita naikin nih kasus ini biar warga negara Indonesia di mana ada sebuah perusahaan yang memberikan satu dampak seperti ini gitu loh. Seorang Bang Alek ini. Jadi Dan lucu juga diskorsing. Kan dia kalau direksi itu masa diskorsing. Scourging itu artinya kalau orang diskors kayak kita dulu makanya sekolah nanti diskors, Bang, berarti ada salah dong. Berarti ada di salah. setiap perusahaan itu ada skorsing. Tapi Iya. untuk level direksi Iya. kayak agak aneh. agak diskorsing. aneh. Iya. Makanya Artinya- ini nanti step selanjutnya Bang Vincent setelah nanti proses ini berjalan. Jadi scoring, terus ada juga Bang Alek juga dibilang katanya sudah Gitu Mas. Boleh, Bang? iya, boleh nggak apa-apa. Jadi gini, saya diskorsing nih. Artinya masih sebagai anggota dong. Ya. Kalau kayak murid diskorsing ya juga masih sebagai murid sekolah itu lah ya. Ternyata beberapa waktu yang lalu saya ada informasi nih, ada email di perusahaan ini kan ada orang baru lah kayak gitu ya. Ngirim email, ada email ke eksternal, email keluar yang mengatakan bahwa ke pihak yang eksternal itu mengatakan mulai sekarang tolong jangan CC Alex lagi dalam email-emailan karena Alex is no longer with the company. Artinya Alex sudah tidak bekerja Tidak di lagi. perusahaan ini. Loh. Ya, loh kan, nah, ekspresi pertama Bang Berarti Vincent aja, loh. skorsing itu pemecatan. Nah, Iya. loh kan. Nah, lalu saya diskusi sama Mas Tommy, Mas, kok dibilang saya sudah no longer with the company? Saya bilang, artinya kan saya udah nggak bekerja di perusahaan itu lagi. Wah, itu satu yang berbeda lagi ini. Itu remunerasi, Oh, pesangon dan saya lain-lain juga gitu ya. ya terima kasih Nggak, perusahaan. maksudnya gini. Kita tidak mau menyudutkan juga perusahaan ini, tapi Iya. hal-hal seperti ini kan bisa jadi pengalaman bisa jadi pembelajaran bagi banyak orang. Betul. Bahwa saya kira di perusahaan dengan skala kecil sekalipun kalau ada penambahan beban gitu, nggak usah naik jabatan aja dulu. Kayak lembur aja kan. Iya. Ini kan lebih dari jam kerja itu kan ada bayarannya, Bayarannya. ada fee-nya, fee Betul. lembur atau kelebihan jam kerja. Nah, ini jabatan naik, tambah beban, tanggung jawab dan resiko. Iya. Tapi nggak ada nggak ada remunerasi. Nggak ada. Ini kan agak Oke. Janggal ya. Udah janggal dan nggak ada malahan. apalagi itu levelnya bukan level kayak kepala produksi. Iya. Betul. Atau kepala kepala kasir. Ada satu lagi Bang, Ini waktu diskusi diceritain sama Mas Tommy. Jadi pihaknya perusahaan ini ngotot karena saya kan kerja di perusahaan ini 8 tahun. 8 tahun, 6 tahun yang jadi direksi perseroan. Sementara kerjaan yang itu kan tetap ada ya, jadi 8 tahun tetap ada ditambahin dengan 6 tahun. Iya. Dia mengatakan gini, dulu kita pakai indeks nih ya, angka indeks ini bukan gaji sesungguhnya. Dulu waktu join di perusahaan ini kan Alex gajinya 100 angka indeks ya. Terus kan sekarang misalnya jadi 150 gitu misalnya indeks aja. Nah, berarti kan tambahannya karena dia ada tambahan sebagai direksi gitu kan. Betul. Ya langsung ya itu tidak 100 dari 150 8 tahun ini karena pekerjaan saya sebagai direktur keuangan di salah satu divisi. Yang ngurusin operations perusahaan itu. Memang setiap tahun ada performance review. Itu terus ada kenaikan adjustment semua orang dan juga mungkin ada tambahan adjustment karena merit kan, karena prestasi dan sebagainya. Jadi kita klarifikasi, kalau hari pertama saya gaji indeksnya 100, sekarang 150 bukan karena tambahan ini karena remunerasi direksi. Ini tetap 0. Ini memang karena saya ada kerjaan yang di direktur di divisi itu. Jadi kalau saya bilang ini bekerja memang ada 2 hanya saja yang ngerjain 1 orang, yang 1 aman, setiap tahun juga ada adjustment dan sebagainya itu aman. Tapi yang sebagai direksi ini emang benar sampai sekarang ketika ada adjustment itu dijelaskan bahwa jelaskan. Makanya saya bilang ke PH-nya karena itu kan saya pas lagi ada di situ. Kalau nggak percaya buka aja cara tanya di HR kan ada. Surat yang ke saya kan ada dan itu nggak cuma ke saya, ke semua karyawan juga dapat karena emang annual adjustment kan, misalnya gaji Anda
tanah prestasi dan Oh, sebagainya. tapi begini, kan direktur keuangan di divisi itu juga kan pekerjaan yang besar. Oh, besar banget. Nah, pertanyaannya adalah apakah ketika jadi direksi itu sebenarnya pekerjaan yang masih divisi itu atau memang Tidak, pekerjaan karena tambahan di perseroan. Karena kan Oke, di berarti perusahaan ini ada Nah, 8 atau 9 divisi. nah itu yang saya maksud Om. Divisi. Maksudnya kalau di hampir di semua perusahaan dengan skala dari kecil sampai level tinggi sekalipun biasanya kalau ada tambahan pekerjaan biasanya lembur tadi kayak kalau kita di perusahaan kecil nih kan Iya, ada lembur, terus betul. ada apa namanya, misalnya Overtime. uang DLK kalau Iya, keluar kota iya, kan iya, ada sesuatu biasais disesuaikan. Nah, Iya. apalagi kalau naik jabatan kan Iya. pasti ada tunjangan Betul, dan lain-lain kan. Itu yang waktu itu saya jelaskan juga ke pihaknya ke perusahaan bahwa katakan ada 8 divisi. Di 8 ini ada direktur keuangannya juga 8 karena emang ngurusin bisnisnya beda-beda kan. Misalnya divisi apa ngurusin ini, itu ada direktur keuangannya, ada pimpinannya sendiri. Oke, Nah, berarti begitu Pak Alek tapi naik ke dari 8 ini di dalam rumah satu PT. Hmm. Nah, di PT ini ada board of director-nya lah saya di situ. Oh, berarti Ditambahin membawa 8 lagi. tadi itu. Ya, secara tanggung jawab berarti kan tanggung jawab perseroan ya di dalam Tanpa perseroan. melepas pekerjaan Tanpa sebagai melepas. divisi Anggap secara direktur skorsing. keuangan Iya, di divisi itu. iya. Oh, Makanya saya bilang, kalau Anda lihat jam kerja saya, misalnya catetin, meskipun saya kerja 8 tahun, kalau dianggap satu hari itu 8 jam kerja, 8 tahun ini mungkin total kerja saya bisa 13-14 tahun. Karena lebih saya ya. 8 tahun kerja, kalau di total jam kerja mungkin bisa 13 tahun kali, karena kerjanya Karena memang double itu ya. luar. Kerjaan di sini pun memang banyak banget. Oke ya, emang ya. Dan saya nggak pernah Ya, ini komplain udah- tentang itu karena itu part of responsibility itu. Kompetensi Bang Tommy sih nanti. Iya Bang. Iya, pada Jadi prinsipnya intinya kemarin setelah kita ngobrol ada reaksi dari perusahaan, kemudian diajak ngobrol, ketemu, tapi ternyata nggak nyambung, Bang. solusinya, nggak nyambung. Nggak nyambung antara penyelesaian dengan substansi yang kita mau. Substansi yang kita lagi bahas ya. Iya. Tentunya penyelesaian itu kan harus bersubstansi. Misalnya kita ini kayaknya bukan substansi, dia sukarela. Nah, kata-kata sukarela itu membuat kita, persepsi kita adalah ini bukan itikat baik. Jadi itikat baik itu didasari dengan sama-sama duduk bareng karena memang ada sesuatu hal, tapi bukan sukarela. Sebenarnya itu yang kita lihat. Makanya kita nilai memang beberapa faktor yang tentunya kita juga harus melihat bahwa kenapa saya harus konsul kepada ahli pidana, karena ini menyangkut dengan perusahaan di mana ada undang-undang yang menyangkut mengenai haknya Bang Alek yang di dugaan kita ada digelapkan secara perusahaan maupun nanti di pendahuluannya seperti apa, atau juga memakai data pribadi yang sudah nih kita pahamin juga, karena memakai data pribadi ini sangat kental sekali dengan pidana Bang, karena nilainya nanti ada beberapa faktor. Tentunya kita juga diskusi dengan ahli juga, karena memang kasusnya harus dikawal media agar menjadi pas dan cocok sekali dengan apa yang ada di KUHP pidana khususnya, karena ini undang-undang baru nanti kita relevansikan terhadap apa yang Bang Alek alami dan kita sesuaikan, karena nanti ada berbagai analogi kita atau analisa kita yang tentunya kita konsuling juga nanti beberapa pasal hukum yang akan kita sampaikan, karena ini sudah melanggar, ada beberapa yang menurut pandangan kita gitu loh, dugaan-dugaan kuat kita. Jadi itu Bang Vincent. Oke. Berarti terakhir fix ini bakal Iya, kita akan fix. Pertemuan damai segala macam negosiasi sudah selesai, mau maju ke ranah hukum aja. Iya, kita akan maju ke ranah hukum. Kita sudah bulatkan tekad kita, bahkan juga kita udah buat tim hukum, di mana tim hukum ini kita bukan meminta hal-hal yang tidak wajar, yang kita sangat wajar kok. Seorang Bang Alek, terus seorang perusahaan besar ini perusahaan besar Bang Alek. Yang Bang Alek kerja ini perusahaan besar, Bang Vincent. Jadi bukan perusahaan kecil. Kita juga menduga ada hal-hal lain. Kenapa sih mereka melakukan ini gitu loh. Nah, ini yang harus kita naikin ke media sosial dan semua pemirsa yang tahu tentang
apa sih PT ini gitu loh. Kita pengen tahu. Saya aja juga belum tahu 100%. Makanya kita sama-sama mendisklimerkan bagaimana sih PT WPP tempat bekerja Bang Alek nih. Apakah ada Bang Alek lagi yang lain gitu loh. Yang seperti ini gitu kan. Nah, ini kita tampilkan ke media. Dan bagaimana sih teknis mereka bekerja, seperti apa sih kan gitu. Itu juga harus diaudit nih Bang. Harus ada controllingnya. Karena jangan sampai ada seorang Bang Alek lagi. Berarti nanti ketika masuk di ranah hukum justru Harus Bang. dampaknya lebih gede lagi Bang ya. Harus Bang. Jadi kita meminta juga kepada pemerintah untuk mengawasin. Gitu loh. Baik itu dari segi proses data pribadinya yang dipakai. Dan itu kita punya bukti-buktinya Bang Vincent. Data-data pribadinya yang dipakai itu dari perusahaan. Dan juga orang mensomasinya juga nyomasinya ke beliau. Kasus pajak Bang. Kasus pajak. Ini juga kita nggak mau buka Bang. Kita masih ngelihat itikat baiknya PT ini, gitu loh. Gimana nih PT ini akan bertindak sebagai PT yang benar mengorangkan seorang direktur yang jelas-jelas diangkat jadi direktur tanpa ada satu kali pun. Coba Bang, ini kan sudah menyalahgunakan dan mengangkangi yang namanya prosedur dan ketentuan daripada undang-undang PT. Itu kan udah jelas-jelas nggak wajar gitu Bang Vincent. Makanya ini harus tahu semua pemirsa bahwa wajar nggak dengan keadaan Bang Alek seperti ini gitu. Sekelas direksi. Sekelas direksi Bang, bukan pekerja loh. Mereka kalau OB gimana OB? Nah, itu kan harus itu bisa jadi ini sih, jadi apa namanya? Istilahnya kayak perbandingan gitu. Direksi aja begini. Betul. Gimana bawah-bawahnya ya kalau ada proses seperti ini kan. Ya. Padahal ini bukan perusahaan biasa, ini perusahaan multinasional. Multinasional. Dan kita tahu bahwa ini perusahaan sangat besar omsetnya. Lumayan besar deh. Dan bukan kita ngelihat besar kecilnya, tetapi bagaimana seorang direktur dan perusahaannya, baik itu juga bagaimana menjalankan satu usahanya di sini kan gitu. Itu kan juga harus ada aturannya Bang. Dia datang ke Indonesia bikin PT perusahaan, mempekerjakan dan memberikan satu dampak benefit ke perusahaan dampak yang baik tentunya, benefitnya juga bagus ya, harusnya balancing dong dengan keadaan yang sekarang kok seperti ini gitu kan. Dan terakhir, ini statusnya Pak Alek sekarang ini karyawan Skors atau karyawan no longer? Itu saya nggak tahu kenapa ada no longer gitu ya. Yang nulis no longer silakan klarifikasi. Toh Pak Tommy kita sudah somasi juga ke orang yang beliau, memberikan yang email kemarin ke Bang Alek, kita langsung somasi Bang. Email itu. Karena kita akan lakukan upaya ini melanggar undang-undang ITE juga. Ya kalau ini nanti unsur-unsurnya nanti kan kita masukin. Karena ini kita akan buat laporan. Kalau memang ini dia tidak memberikan satu jawaban dan dia klarifikasi, itu juga dampaknya saya pastikan itu sebuah pernyataan yang fitnah dituangkan di media email. Di mana dibaca juga surat resmi. Email kantor kan? Email kantor tuh resmi. Dan tuh ada yang baca semua orang-orang kantor ya? Iya. Ya, intinya itu kan ke ada beberapa orang dan email resmi. Ya, itu yang kami tahu. Pertanyaannya, ada berapa email kayak gitu yang kami nggak tahu. Artinya ada berapa email komunikasi ke tentu biar nanti proses penyidikan yang menyatakan saya no longer yang kami nggak tahu. Ya kan? Perpanjangan skorsing sampai kapan mereka bilang? Di perpanjangan sampai 10 Juli. 10 Juli. Oke, ini kayak ini ntar diperpanjang lagi. Setahu saya sih selama saya cek ke teman-teman HR ya, selama karyawan itu ada kasus atau case yang sedang berjalan ya memang harus ini. Ya, oke. Jalan. Berarti ada kemarahan kemarin setelah kita ngobrol di sini gitu dari perusahaan. Sehingga kan beda visi, apa bedanya? Mungkin karena jadi kalau dibilang beda visi di Skors karena beda visi. Bedanya apa kan? Kita udah beda arah ya, beda visi ya mungkin atau karena saya menggunakan media sosial, podcast dan juga yang lain-lain itu membuat mereka mungkin karena ditanya juga oleh beberapa klien besar, nanya juga kan ini ada apa gitu, mungkin rasa I don't know, mungkin kan ini cuma asumsi ya, bisa jadi saya rasa sih jadi terganggu atau apa gitu. Era keterbukaan ya. Sekarang ini kan eranya zamannya udah beda, keterbukaan. Saya rasa hal yang wajar Bang Vincent. Dan saya yakin sih
segala sesuatu yang mereka lakukan tentunya harus ada apa yang mereka rasakan dan dampak. Karena ini bukan main-main gitu loh, seorang direksi seperti ini gitu kan ya Bang. Jadi saya rasa memang kita sepakat berdua untuk menaikin kasus ini setinggi-tingginya dan sampai kemanapun juga kita minta perlindungan bahkan juga ke presiden untuk bisa diawasi. Karena ini kan bagian terpenting menjadi aset daripada orang-orang yang membuka dari luar negeri ya tentunya PMA untuk buka usaha di sini, apakah seperti apa. Nah, itu ntar kita akan lakukan upaya-upaya lanjutan gitu ya, seperti itu buat agar ini menjadi terang. Oke. Siap. Masih ada yang Bang Tommy mau sampaikan? Sudah Bang, Sudah. itu aja. Om Alek? Ya, basically terima kasih Bang Vincent. Kita dikasih wadah untuk diskusi juga agar case-nya tuh terang benderang. Ya, saya sih terus terang sebagai warga negara Indonesia ya yang selama ini juga berusaha untuk bekerja secara seprofesional mungkin, sekomit mungkin, berusaha yang terbaik. Ya, dengan kondisi ini ya melalui teman-teman masukan dan sebagainya ya saya sekarang ini mohon perlindungan, mohon bantuan dari negara bahwa ini loh salah satu warga plus 62-mu yang sudah bekerja keras dengan tidak hitungan dan melakukan semuanya dengan sebaik-baiknya. Dan pada saat kami berusaha untuk tolong dong dihargai apa yang udah kita kerjakan, tapi sampai saat ini malah reaksinya seperti ini ya. Sekarang saya pribadi melalui teman-teman juga ya mohon perlindungan, mohon bantuan dari negara, siapapun yang terkait dengan bisa membantu, mohon bantuan. Mungkin juga case ini terjadi juga dengan teman-teman profesional yang lain, saya nggak tahu, tapi kalau ini bisa berhasil kan bisa menjadi referensi juga bahwa kita harus fair antara pemberi kerja dan penerima kerja harus fair kayak gitu. Itu aja sih Mas. Baik. Terima kasih Pak Alex, Bang Tommy. Pemirsa, mudah-mudahan obrolan kita ini bisa menjadi informasi juga bagi karena di dunia kerja itu ada banyak persoalan sebenarnya, terutama gesekan kepentingan antara pekerja dengan yang punya perusahaan. Tapi Pak Alex ini boleh dibilang yang punya perusahaan karena dia ada di dalam direksi kan yang biasa mengurus gaji karyawan, urusan kontrak dan lain-lain gitu. Nah, sulit kita bayangkan kalau selevel Pak Alex aja ternyata punya persoalan juga, apalagi bagaimana dengan level-level di bawahnya itu ya. Karena itu ya mudah-mudahan berbagai pihak yang punya kepentingan dengan persoalan-persoalan seperti ini, entah di Snaker atau ya mungkin Presiden Prabowo juga, atau nanti ketika ini maju ke persoalan hukum, pihak kepolisian, kejaksaan, hakim, dan semua penegak hukum itu mesti melihat ini sebagai bagian dari negara harus hadir kepada pekerja baik secara kelompok seperti para buruh, kelompok buruh maupun secara individu seperti yang dialami Pak Alex. Dan sekali lagi untuk perusahaan Pak Alex yang hari ini kita bicarakan di sini, kalau ada sesuatu yang perlu diluruskan dari pembicaraan kita baik yang pertama maupun hari ini, saya beri waktu dan ruang untuk kita bicara di sini. Dan kalau perlu, tapi nggak perlu diperdebatkan di sini. Kita beri ruang waktu, ruang jawab untuk pihak perusahaan, mungkin perwakilannya, lawyernya untuk meluruskan kalau ada hal yang menurut perusahaan ada yang tidak lurus dari pembicaraan kita. Gitu ya Pak? Betul. Oke. Baik pemirsa, terima kasih, sampai jumpa di episode selanjutnya. Pasti kita pengen kan ekspresi mengedepankan estetika. Jelas tadi mendengarkan. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe video cumi-cumi.com.